Oke, selamat datang di channel Independent Hacker bersama saya Bung Wira, dan mumpung hari ini saya tuh sedang mempersiapkan gear gunung untuk Gatnas besok tanggal 27 April ya di Gunung Papandayan, maka ya udah lihat toh berantakan kan? Ya, saya sedang persiapkan gear. Jadi yuk kita sekalian apa ya? Membedah gear-gear apa saja sih yang biasanya saya bawa. Dan karena ini kita perginya itu ke Papandayan, sebuah gunung yang nggak begitu berat secara trek, jadi saya akan menyiapkan gear yang saya sesuaikan dengan kondisi trek tersebut. Oke. Nah, untuk peralatan masak di sini sudah ada kait 900 mili, ini 550, 650, dan itu sudah ada terangnya. Tapi karena saya pengen simple, saya bawa yang ini aja lah. Ya, ini yang akan saya bawa. Lalu kemudian untuk center ada beberapa, saya akan pilih satu yang paling ringan, demikian pula dengan pisaunya saya akan pilih satu yang paling simple. Untuk tas gunung yang akan saya bawa, jadi saya tuh senang dengan seri Low Alpine Ion, ini sangat cocok untuk punggung saya, karena punggung saya itu nggak cocok untuk beberapa tas, itu banyak sekali yang nggak cocok termasuk Osprey. Itu adalah tas yang saya senangi tapi nggak cocok di punggung saya. Akhirnya saya beli dua, ini yang kapasitas 27 liter dan ini yang kapasitas 33 liter. Karena saya pengen simpel ketika di Papandayan, maka saya akan pilih ini. Sementara untuk sleeping bag-nya, di sini ada begonia bulu angsa dan di sini ada Makalu Upstream 700. Jadi karena saya pengen simpel, saya akan pilih ini saja. Tapi tidak hanya ini, sudah ada apa namanya ini selimut darurat. Jadi kalau misalnya nanti kok tiba-tiba dingin, maka selimut darurat ini akan saya pasang ya. Jadi ini akan saya ambil. Dan sementara ini bantalnya, climate ini tidak boleh untuk tidak dibawa karena ini penunjang kenyamanan dalam tidur, dan juga tendanya saya cuma ada Naturhack Hot Up One. Aksesoris pendukung yang pasti akan saya bawa adalah water filter, ini nggak boleh ketinggalan, ini penting sekali peranannya bagi saya kalau mendaki gunung. Terus kemudian water container, ini ada yang kapasitas 2 liter dan yang kapasitas 1 liter, jadi saya akan bawa dua-duanya. Kita lempar di sini dulu. Jas hujan ya saya selalu bawa, tapi jas hujan yang sekali pakai aja, dan ini juga jarang sekali saya gunakan karena saya itu jarang sekali mendaki di musim hujan. Paling setahun itu paling cuma habis satu ya. Saya tahu ini tidak ramah lingkungan, dalam artian setiap kali kepake itu langsung dibuang. Tapi kalau saya biasanya bisa sampai 2-3 kali pakai. Ya, dan ini adalah stok saya di rumah, cukup lumayan banyak ya. Lalu kemudian untuk trekking pole, seperti yang saya katakan, saya pengen simple, jadi alih-alih saya menggunakan trekking pole yang model teleskopik semacam ini, maka saya pilih yang model lipat saja kayak gini, jadi ini lebih simple. Oke, kita lempar. Sementara untuk sendok ya, karena besok itu konsepnya adalah independent hiker, jadi saya bawa sendok yang saya butuhkan aja, yaitu ini. Cukup satu aja cukup lah, nggak usah banyak-banyak ya. Menggunakan kaos kaki dari Naturhack ya, dan ini sangat nyaman sekali. Ini bahannya merino wool, dan ini juga akan saya bawa. Untuk sepatu sendiri, saya ada Eiger. Ini sepatu boot dan juga sepatu trail runner dari New Balance ya. Jadi saya pakai New Balance itu sudah cukup lama, jadi sepatu harian saya itu memang New Balance. Dan ternyata dia mengeluarkan trail runner yang cukup enak untuk dipakai, bahkan menurut saya paling enak dipakai dibandingkan merek Adidas dan juga Wayne. Jadi saya akan bawa ya. Saya entah akan bawa ini atau bawa yang ini, nggak tahu, tinggal lihat saja nanti. Saya akan bawa dry bag. Dry bag ini peranannya sangat penting untuk saya, yaitu untuk melindungi pakaian atau sleeping bag dari basah ketika kehujanan. Jadi yang satunya ini biasanya saya gunakan untuk wadah snack ya, jadi akan saya bawa juga. Lalu perintilannya saya akan bawa tikar lipat. Saya juga akan bawa ya rain cover ya. Low Alpine itu nggak ada rain covernya, sangat luar biasa, padahal harga tasnya itu ya lumayan.
Ya, terus kemudian tisu kering saya bawa 2. Lalu ada handuk ya. Di sini ada handuk lipat kecil, ini harganya murah cuma 20.000 dan ini bukan merek Naturhack, ini cuma wadahnya saja. Lalu kemudian aku juga punya handuk sekali pakai, yaitu yang modelnya kayak permen kayak gini, dan ini akan saya bawa. Biasanya saya gunakan untuk lap. Ini pengganti tisu basah ya. Kalau tisu basah itu kan tidak bisa terurai, tapi kalau ini bisa terurai karena bahannya itu entah dari kapas, entah dari kertas. Karena ketika saya bakar itu bahannya itu tidak seperti halnya ketika tisu basah terbakar itu enggak, tapi langsung ada langesnya, ada abunya ya. Jadi ini aku akan bawa 4 cukup lah. Tas samping dari Pinnacle, produk ini bagus, ringan, beratnya itu cuma 80 gram. Cuman sayangnya karena ini terbuat dari bahan sil nilon dan bagian luarnya ini sudah mengelupas. Ini kelihatan nggak kalau sudah mengelupas? Untuk celana, saya suka menggunakan celana dari Pinnacle karena menurut saya celana ini itu nyaman dan karena warnanya itu full gelap, jadi saya senang daripada yang model selang-seling kayak beberapa celananya Consina. Jadi saya lebih suka merek yang Pinnacle. Sementara untuk outernya saya menggunakan Vector. Ya, outer ini itu nggak anti air, tapi ini ringkas dan ringan, saya senang. Sementara kalau misalnya ada turun hujan dan lain sebagainya, saya akan pakai jas hujan ya. Itu mendaki gunung itu nggak lengkap tanpa ada bandana. Jadi di sini saya sudah ada beberapa bandana. Ini bandana dari Eiger, ini merek 7 ribuan, dan ini nggak tahu ini harganya 50.000 dan ini tebel. Tapi karena saya seneng yang punya Eiger ringan dan cepat kering, akhirnya saya bawa inilah 2. Untuk jaketnya sendiri di sini ada jaket bulu angsa dari Aegismax, ini ada The North Face parka ya. Ini jaket parka, ini sangat hangat sekali. Dan di sini ada polar dari Bergawus. Jadi karena besok itu di Papandayan dan saya pernah di Papandayan itu cuacanya sampai 10 derajat. Jadi saya rasa pakai ini saja sudah cukup. Ya nggak perlu ini, apalagi ini ya. Ini adalah peralatan mandi saya yang saya gunakan biasanya ketika turun gunung itu mandi di base camp ya. Jadi biar enak gitu loh, sebelum pulang ke rumah itu mandi itu enak ya. Jadi seringkali itu ada komen di Independent Hiker itu yang komen tuh gini, wong ke gunung kok bawa peralatan mandi, emang mau mandi di gunung? Ya saya tahu mungkin kamu komen begitu karena kamu memang orang yang jarang mandi, tapi kalau saya itu orangnya menjaga kebersihan, maka membawa peralatan mandi ke gunung itu adalah sebuah keharusan. Dan ini parfum, tapi kalau bawa segini ini kan masih gedean, maka saya ganti dengan yang model spray semacam ini dan saya simpan di wadah seringkas ini. Dan ini adalah handuk sekali pakai. Dan inilah kalau sudah terpacking semuanya ya, tingginya, panjangnya itu tidak ya, kurang lebih sekitar 1 pena lah, jadi nggak gede dan ringkas pula. Karena saya adalah YouTuber papan cucian, jadi saya juga harus bawa peralatan untuk nge-vlog ya. Jadi ponsel, tripod, dan juga mikrofon serta power bank ini pasti saya bawa. Dan yang kecil ini adalah lampu untuk dipasang di sini. Jadi bisa jadi lampu darurat. Oke. Jadi seperti itulah gear yang saya bawa ketika saya hendak mau mendaki gunung. Jadi saya sesuaikan dengan kondisi gunung yang ingin saya daki ya. Jadi kalau berat ya saya bawa peralatan yang sesuai dengan medannya. Dan untuk packingnya saya rasa besok pagi lah ya, bagaimana packing semuanya itu di tas sekecil 27 liter. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya dan juga di Getness Independent Hiker di Papandayan.